yang kecil ya, atau compact gitu ya. Karena ya perangkat RF biasanya adalah fungsi dari panjang gelombang ya, sebanding dengan panjang gelombang ya. Nah, hmm. Oke, simpulannya ini ya. Nilai lambda kecil sehingga perangkat RF, kalau perangkat-perangkat radio frekuensi juga akan semakin kecil. Contohnya antena, nanti kemudian peralatan-peralatan yang juga akan semakin kecil gitu ya. Oke, lanjutkan sampai sini ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ini penggunaan spektrum frekuensi radio, ini aplikasi-aplikasinya ya. VLF untuk apa? Low frekuensi, medium frekuensi, high frekuensi. Ya. Ini adalah panjang gelombang, kilometer. Kalau ini ordernya dalam frekuensi yang bawah ya. Increasing frekuensi itu tanda panah ke kanan, kenaikan frekuensi, kemudian yang ini increasing wavelength atau kenaikan panjang gelombang ya. Karena kalau panjang gelombang ke kiri, kalau ini ke kanan, tadi saya bilang bahwa ini berbanding terbalik. Untuk frekuensi tinggi ya, order-order sini ya, di atas 3 GHz banyak digunakan untuk komunikasi satelit dan komunikasi luar angkasa itu ya. Ordernya dalam gigahertz ya. Sedangkan untuk yang di bawah itu ya UHF itu biasanya digunakan untuk televisi yang selama ini digunakan ya televisi terestrial gitu ya. Apa namanya untuk komunikasi seluler ya, komunikasi seluler dari apa generasi kedua generasi ketiga ya 3G 5G 4G ya, menggunakan UHF ya. Kemudian GPS juga menggunakan VHF. VHF itu juga masih saya menggunakan untuk televisi, televisi VHF. eh, Dulu TVRI itu pasti menggunakan teknologi frekuensi VHF ya, makanya menggunakan antena VHF untuk apa namanya TVRI. Kemudian radio FM ya, VHF itu dimulai dari 30 mega sampai 300 mega ya, jadi 30 mega sampai 300. Kalau frekuensi FM itu kan di 88 mega sampai 108 megahertz ya. Jadi masuk ke dalam band VHF dari high frequency. Nah, kemudian untuk yang HF sini itu adalah untuk yang shortwave radio atau radio SW ya dan lain sebagainya. Nah, yang padat itu banyak kan di sini ya di UHF sini ya. Ini kan ada karena 300 mega sampai 3 giga itu kan lebar ya. Hampir berapa? Hampir 2 giga lebih ya. Bandnya lebarnya ya. Dari 3 giga kurang ke 300 itu 2,7 mega ya. 2,7. 2700 megahertz ya. Di dalamnya juga ada yang di 2,4 itu WiFi, aplikasinya juga di situ, Bluetooth juga di situ ya. Makanya di sini sangat crowded ya, sangat padat ya. Sehingga memungkinkan untuk saling mengganggu atau saling interferensi antar jasa layanan satu dengan jasa layanan yang lain. Sampai ke bawah ya semakin low itu semakin banyak digunakan untuk komunikasi navigasi kapal ya ataupun untuk kapal selam ya submarine. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh-contohnya ya. Eh, nah, ini lebih ekstrim lagi, lebih kecil lagi atau lebih rendah lagi frekuensinya ya. Gunakan untuk submarine ya, untuk kapal selam, komunikasi kapal selam gitu ya. Dari low frekuensi ya sampai medium frekuensi untuk radio AM ya, F ya. AF untuk radio SW, untuk RFID, untuk radar ya, untuk mobile teleponi ya, dan sebagainya. PHF tadi radio FM 1 sampai 300 ya, televisi, mobile communication, itu radio ya, kemudian ada UHF untuk
PC, micro device, telepon, wireless LAN ya, WLAN 2,4 giga kan masuknya di sini ya, 2400 mega ya masuknya di sini. Bluetooth, GPS ya dan lain sebagainya. Kemudian super high frequency itu sudah masuk ke microwave devices, communication, wireless LAN, radar, satelit ya, digital broadcast system ya, untuk TV satelit. Kemudian semakin tinggi banyak digunakan untuk apa namanya komunikasi satelit ya. Oke. Ini jarang sekali digunakan ya di Indonesia, itu kita nggak tahu masih apa. Banyak kan di sini ya, di Wahid ke bawah ya. Sekarang sudah banyak mengarah ke yang frekuensi ini karena frekuensi yang misalnya tidak padat, kalau dipaksaan nanti apa namanya banyak terjadi trouble gitu. Interferensi apa dengan yang lain. Oh, kok sudah habis. Ya, ini terkait dengan frekuensi ya. Nanti mungkin ada tambahannya. Nah, ini scanning frekuensi dan pengukuran bandwidth. Oke, ini masih terkait dengan apa spektrum frekuensi ya, sehingga ada alat namanya untuk mengukur spektrum analyzer. Itu adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur respon magnitude ya, atau amplitude dari sinyal terhadap dalam domain frekuensi atau terhadap skala frekuensi. Jadi nanti tampilannya bentuk alatnya seperti ini ya, paling tidak nanti tampilannya ya, displaynya dalam bentuk seperti ini ya, dalam bentuk frekuensi ya, responnya adalah bentuk domain frekuensi terhadap amplitude. Amplitude di sini adalah level daya terima ya, atau power uh, receive ya. Amplitude ketinggian di sini bentuknya nanti matanya seperti ini ya. Jadi ada sinyal yang tinggi, kemudian ada di kanan kirinya banyak noise gitu ya. Nah, ini adalah tombol-tombolnya saja ya. Ini untuk apa namanya agar kalian tahu gitu ya, belajar sistem komunikasi wireless, maka kita harus tahu tentang frekuensi, bagaimana cara melihat eh, atau mengukur ya, mengukur spektrum frekuensi dengan menggunakan spektrum analyzer ya. Sehingga kita bisa tahu scanning frekuensi. Kemarin di kelas ini atau kelas yang lain menanyakan apa namanya, baik dengan misalkan ada radio yang tidak berizin kemudian mengudara begitu ya. Apakah bisa dideteksi ya? Tentu saja bisa ya. Alatnya dengan menggunakan ini spektrum analyzer ini. Jadi di balai monitoring itu ada bertugas ya. Balai monitoring itu di bawah Kementerian Kominfo, itu tugasnya adalah melakukan scanning frekuensi ya, menggunakan frekuensi di seluruh apa wilayah cakupannya gitu ya. Di band frekuensi ya dari tadi ya, yang high frekuensi sampai frekuensi tinggi, dilihat di area sini ya, area Jogja misalkan ada atau tidak yang apa namanya eh, liar ya, istilahnya tidak berizin tapi beroperasi ya. Gitu. Nanti bisa dilakukan penindakan kalau ketahuan gitu ya. Kan zaman dulu banyak ya, ya radio-radio liar ya, isinya hanya mungkin nyetel lagu saja kemudian di broadcast begitu ya, iseng ya, ataupun ya ada apa namanya reporternya ya atau presenternya begitu ya, ya untuk tujuannya mungkin hanya untuk hiburan atau senang, tapi ternyata mengganggu radio yang lisensi ya, izin. Oke, ini displaynya seperti ini bentuknya ya, ini untuk mengukur powernya di belakang, disalurkan ke sumber tegangan ya, sedangkan antena omni bisa ya, atau antena horn ya. Antena horn itu antena bentuknya kayak corong gitu ya. Sebenarnya antenanya harus yang
bisa mengcover semua frekuensi karena antena itu punya frekuensi kerja tersendiri ya. Tidak serta-merta antena TV dipakai untuk antena PHF gitu ya, atau untuk antena FM radio kan tidak masuk ya, tidak bisa karena antena biasanya memiliki frekuensi operasi atau frekuensi kerja tertentu, kecuali antena untuk yang pengukuran ini biasanya menggunakan antena referensi yang memang bandwidth-nya itu lebar. Nah, lebar ya, misalkan tadi untuk mengukur dari orde berapa, 300 mega sampai 3 gigahertz, lebar sekali, 2700 mega ya. Ininya apa namanya, eh, bandwidth antenanya ya. Jadi antena itu bisa digunakan untuk pengukuran dari frekuensi 300 mega sampai 3 gigahertz. Nah, nanti bisa dilihat ini apa yang muncul di sini banyak kali ya. Kalau mau diatur spanya juga bisa lebih kecil lagi dari 1 sampai 3 giga. Jadi bisa muncul nanti semakin besar ya. Tidak di zoom lagi bisa aja, bisa dari frekuensi awal yang misalkan eh, apa 1,5 atau 2 giga sampai 3 giga, berarti kan bisa di zoom. Nah, kemudian kita bisa memberikan kursor ya, di sini ada menunya gitu ya, untuk mengetahui titik puncak di sini itu frekuensi berapa, kemudian dayanya berapa, bisa tahu. Sehingga kita bisa mengukur bandwidth-nya ini berapa, ini radio ini misalnya, channel apa, televisi ini. Nah, misalkan bentuk tampilannya responnya seperti ini dari frekuensi senternya di 1, berapa ini. Spannya 11 mega, jadi satu kotak ini 11 mega. Nah, ini kursor satu ini ada yang hijau, ini angka 1 ya. Itu artinya apa namanya? Menunjukkan frekuensi center ini. Yang hijau ini center di 1 gigahertz. Oh, 1 giga di sini ya, 1 giga. Nanti per kotaknya itu spannya 11 mega, berarti satu kotak 11 mega, 11 mega, 11 mega gitu ya. Ini kursornya bisa digerakkan ke kanan ke kiri, nanti di sini yang muncul ya markernya ini eh, berapa, kemudian level gayanya berapa, frekuensinya berapa, level gayanya berapa. Sehingga untuk mengukur bandwidth ya, kalau untuk mengukur bandwidth kan seperti ini sebelah kanan ini ya, frekuensi low dan frekuensi high ya, sebelah kanan. Untuk mengukur bandwidth lebar kita, maka kita perlu tahu frekuensi tingginya berapa, frekuensi rendahnya berapa. Kalau ini frekuensi center atau masih tengah. Sehingga bandwidth adalah frekuensi high ya, kurangnya frekuensi low ya. Waduh, waduh. Nah, frekuensi high-nya berapa, frekuensinya berapa, nanti bisa ketemu. Misalkan frekuensi high ya, ini contoh aja ya. Kalau dari hasil sini misalkan, oh, nanti di slide berikutnya sepertinya ada. Hmm, Misalkan seperti ini ya, frekuensi high-nya berapa, frekuensi dari kursor ini terlihat frekuensi tingginya misalkan sekian ya, 1002 megahertz, kemudian frekuensi rendahnya 997 megahertz. Sehingga bandwidth-nya dari ini berapa, bandwidth dari kanal ini berapa, kalau ditanyakan ya tinggal dikurangi saja, 1002 kurangi 997, sekitar 4,72 megahertz. Nah, bandwidth-nya itu adalah senilai selebar 4 4 mega, 4 megahertz, 4,7 ya, untuk menghitung apa namanya, bandwidth dari hasil pengukuran gitu ya. Oke, oke, ini cara mengukur bandwidth dengan menggunakan spektrum analyzer. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sampai sini. Ini apa nih, ada linknya? Izin pertama. Ya, silakan. Monzo.com makes dance great again. Yeah, I'm not gonna say it.
Silakan, silakan. Em, Begini Pak, apakah frekuensi yang kita gunakan itu mempengaruhi jangkauan sinyal yang kita pancarkan Pak? Misalnya kayak penggunaan di pemancar radio gitu Pak. Ya, Terima kasih. oke. Kalau pakai frekuensi ini apa nanti jaraknya lebih pendek atau jaraknya lebih jauh gitu ya? Pastinya pertanyaan mungkin itu ya. Nanti kita ada materi. Ini apa nih? Oh, ini terlalu panjang ya, 1 jam. Link ini terlalu panjang. Frekuensi radio. Oke, tadi pertanyaannya terkait dengan itu ya. Eh, Frekuensi ya, nanti ada jenis-jenisnya mana nih? Nanti ada materi lagi, cuman belum saya satukan ya. Bentar saya propagasi gelombang radio ya. Oke, tadi terkait dengan apa namanya jarak jangkau, frekuensi terhadap jarak jangkau ya. Eh, itu banyak faktor ya. Misalkan eh, apa namanya misalkan pemancar apa televisi ya, pemancar televisi ya, pemancar televisi itu kan menggunakan frekuensi UHF gitu ya, itu sudah diatur sama pemerintah gitu ya. Sama pemerintah tentunya jarak jangkau itu juga apa namanya akan pengaruhnya ke situ, karena semakin tinggi frekuensi ya, semakin tinggi frekuensi itu maka akan redamannya akan semakin besar ya, redamannya akan semakin besar. Kalau misalkan kita apa namanya membuat link ya, bentar saya gambarkan. Nah, misalkan ini ada satu titik di sini ya, ini ada satu titik di sini ya. Ini ada antenanya gitu ya. Nah, ini frekuensinya, maaf. Nanti ada namanya ketika ini komunikasinya loss ya, loss itu saling tambah panjang begitu, satu dengan yang lain ya. Komunikasinya namanya sistem komunikasi loss ya, loss atau line of sight ya. Maka ada namanya nanti free space ya, yang perlu diperhitungkan ya. Ada namanya free space loss, itu yang merupakan fungsi, salah satunya itu adalah eh, fungsi dari jarak ya, fungsi jarak dan juga fungsi dari frekuensi. Oke, nanti ada rumusnya sehingga kita bisa tahu ya. Ketika frekuensinya semakin tinggi, tentunya rekamannya akan semakin besar sehingga jaraknya akan semakin pendek begitu ya. Oke, free space loss ya. Kita ngomong free space loss. Sebentar. Nanti persamaannya adalah seperti ini, free space loss. Oke, nah ini ya, sebelah kanan sini ah, free space loss ya, model model itu persamaannya adalah ini dalam satuan desibel gitu ya. 20, 32,5 ditambah dengan 20 log frekuensi dalam megahertz ditambah dengan 20 log D jarak dalam kilometer ya. F is carrier frekuensi ya, frekuensi yang digunakan ini ya. D is distance between transmitter and receiver ya. Jarak D distance between transmitter and receiver. Jarak antara pengirim dan penerima. Nah, jadi kalau apa namanya? Tadi saya gambarkan seperti ini begitu ya. Ini ada jarak ya yang bisa, ada parameter jarak. Nah, ini ada D yang artinya jarak ya. Ini misalkan dari A ya ke B begitu ya. Kemudian tadi persamaannya mengatakan bahwa mana tadi?
Ini ya, 20 frekuensi, 20 log dalam frekuensi ditambah 20 log dalam kilometer. Sehingga kalau di ini apa di B ini nanti ada daya terima ya. Misalkan ini A sebagai transmitter ya, kemudian B sebagai receiver ya. Nah, nanti di B itu ada daya terima gitu ya. Kemarin saya lupa sudah menyampaikan itu belum. Daya terima itu adalah ya eh, daya yang dikirimkan ya, daya yang dikirimkan dikurangi dengan loss ya atau atenuasi atau redaman ya atau redaman kemudian ditambah dengan nilai gain atau penguatan ya. Nah, rumusnya seperti ini. Tadi mengatakan bahwa si splash loss ya, rumusnya tadi itu kan 32,5 gitu ya. 32,5 ditambah 20 log nilai frekuensi ya plus 20 log eh, D atau jarak ya. Nah, sehingga ya ketika frekuensinya ini besar ya, maka nanti free space loss atau loss ya. Lossnya di sini tidak hanya ini saja nanti ya. Lossnya itu tidak. Ini salah satunya free space loss ya. Nah, sehingga ketika frekuensinya tinggi, maka ini free space loss-nya akan semakin tinggi gitu ya. Sehingga apa? Karena di sini ada sensitivitas penerima gitu ya. Loss-nya semakin tinggi. Jadi nilai minusnya itu semakin besar gitu kan. Sehingga daya terimanya itu akan semakin kecil gitu kan. Nah, tapi di penerima itu tidak serta-merta daya yang kecil itu akan selalu diterima gitu ya. Jadi di penerima itu receiver itu ada namanya daya threshold lah ya namanya atau daya sensitivitas ya. Sensitivitas receiver ya. Nah, jadi sih di penerima itu bisa menerima dengan nilai sekian gitu. Ketika di bawah nilai itu maka tidak bisa diterima. Nah, misalkan saya gambarkan respon sinyalnya begini ya. Kan naik turun toh. Nah, ini misalkan daya ya terhadap frekuensi waktu itu ya. Daya yang bisa diterima itu adalah eh, eh, batasannya ini ya. Nah, ini ada namanya P threshold ya. Nah, ini ambang batas minimum, ambang batas minimum. Daya bisa diterima di receiver. Ketika di bawah ini maka ini tidak bisa diterima ya karena tadi faktornya macam-macam ya, redaman yang besar. Tadi yang ditanyakan frekuensinya, kalau frekuensinya tinggi, apakah jaraknya akan semakin pendek? Tentu saja begitu ya. Karena apa? Ketika jaraknya tinggi, ya, frekuensinya tinggi, maka nilai loss-nya akan semakin besar. Nah, loss-nya semakin besar, sehingga jaraknya pasti akan semakin pendek coverage-nya begitu ya. Nah, sehingga kalau kita melihat apa persamaan ini, bagaimana cara mengoptimalisasi dari apa namanya agar daya terima itu bisa masih terbaca ya atau di atas threshold ini begitu ya. Ya sehingga kita perlu memikirkan gitu ya bagaimana eh, yang perlu diperhatikan adalah nilai loss ini usahakan sekecil-kecilnya begitu ya. Nah, kemudian nilai redaman ini nilai gain ini usahakan sebesar-besarnya karena gain itu kan menguatkan menambahkan. Gain ini bisa ditambahkan dari antena ya karena antena punya nilai gain penguatan yang sifatnya menambahkan di antena pengirim maupun di penerima. Kemudian sebelum dipancarkan juga ada penguatan ya HPA ya, high power amplifier dan di penerima juga ada penerimaan LNA begitu ya, sehingga bisa menambah nilai gain. Nah, kalau jaraknya ya bisa ini tergantung perancangan ya. Kalau komunikasi
microwave link seperti ini ya harus memperhitungkan ini free space loss-nya ya. Ada software namanya PetLoss ya. PetLoss itu untuk mendesain komunikasi model seperti ini ya, point to point ya. Jadi satu hop begini, jadi tower ini berkomunikasi dengan tower yang lain itu jaraknya itu harus berapa kilometer. Nah, kalau misalkan di tengahnya ternyata ada obstacle atau penghalang ya. Nah, kalau tidak ada obstacle mungkin bisa maksimal, tapi kalau ada penghalang nanti lain lagi ceritanya begitu ya. Jadi butuh tinggi antenanya berapa. Nah, gitu. Nanti untuk memperhitungkan itu. Oke, jadi untuk tadi pertanyaannya kalau frekuensi semakin tinggi tentunya jaraknya juga akan semakin semakin pendek begitu ya, semakin pendek. Frekuensinya semakin tinggi maka frekuensinya semakin pendek. Oke, ini apa namanya tadi? Oh ini di ini. Oke, Mas apa tadi ya? Ari apa ya? Bisa dimengerti ya Mas ya? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kemudian ini menghapusnya Mas. Ya, karena daya pancar itu kan ada maksimalnya juga ya, tidak di maksimalkan ya. Pemancar radio pun itu kan ada daya maksimal ya. Alat perangkat itu bisa transmit sampai berapa coveragenya berapa jauh gitu ya. Ketika kita menggunakan kendaraan ya, kita naik mobil gitu ya, nggak saja. Ketika kita di Jogja mau perjalanan ke Surabaya atau ke Jakarta begitu kan, kita nyetel radio di sini begitu ya. Nyetel radio dari Jogja ya, radio Jogja yang kita terima ya, FM misalkan gitu. Ketika kita sampai di kota lain, ya kan, di kota lain kita juga akan si radio itu akan berganti ya, berganti ya. Yang tadinya kita mendengarkan radio Jogja sampai sana meskipun di frekuensi yang sama itu dipakai oleh radio di kota itu ya. Misalkan kita dari mana Jogja sampai ke mana ke Semarang, misalkan lewat Semarang gitu ya. Mungkin Semarang sudah lain ya radionya ya, radio yang on air di sana. Nah, karena coveragenya maksimal ya, tidak bisa apa semua di cover gitu ya, karena tadi ada daya kirim, ada daya terima gitu ya, daya terima itu juga ada minimalnya yang bisa diterima berapa. Kalau pancarannya sudah lemah ya tidak bisa ya, kayak kalau kita sedang telepon begitu, kemudian kita naik kereta gitu kan, kemudian eh, ketutupan bukit begitu kan, kalau kereta kan seperti itu kan. Nah, kadang suaranya hilang loss gitu ya, kadang atau enggak putus teleponnya ya, karena apa, karena kita di posisi yang tidak mendapatkan coverage begitu ya, tidak dapat coverage. Oke. Ini tadi ini juga bisa di ini ada tambahannya di ini ya, transmisi. Nah, ini kalau frekuensi nirkabel ini seperti tadi ya. Ada TV, ada TV UHF, GSM. GSM itu teknologi generasi kedua ya. 900 mega. Nah, ini yang di UHF itu semakin padat ya. Ada Bluetooth, ada microwave, ada WiMAX ya, dan lain sebagainya. Ini sama seperti tadi, propagasi sinyal pada ruang bebas bersifat seperti cahaya, lurus, line of sight tadi ya. Daya yang diterima silver dibanding dengan ini seperti kuadrat itu ideal. D itu jarak ya. Daya yang diterima dipengaruhi oleh ini. Daya yang diterima, nah, kalau ada contohnya gambarnya di sini. Padding bergantung frekuensi. Nah, tadi tergantung frekuensi. Frekuensi semakin tinggi, paddingnya semakin besar juga gitu ya. Padding itu fluktuasi daya ya, yang tadi saya gambarkan naik turun ya. Nah, karena
daya yang kita terima itu selalu fluktuasi ya, tidak tetap. Misalkan dipancarkan di sana eh, apa namanya sekian dB, nah, yang diterima kita misalkan eh, sekian ya, tidak konstan begitu ya. Misalkan X itu enggak X ya. Kadang naik, kadang turun gitu ya. Misalkan yang diterima 70 dBm ya, tidak 70 dBm ya. Setiap detik pasti berubah karena apa? Karena kita menggunakan komunikasi wireless begitu ya, yang kondisi propagasinya tadi di udara itu selalu naik turun, tidak menentu ya. Jadi nilai offset ini pancaran langsung dari base station ke user begitu ya. Kemudian ada reflection, itu adalah sinyal yang mengalami pantulan ya mengenai gedung, kemudian baru diterima ya. Eh, ini refleksi penghalang yang lebar, scattering penghalang yang kecil. Scattering itu biasanya mengenai pepohonan-pepohonan gitu ya, perbukitan itu kan banyak pohon-pohon. Nah, sinyalnya nanti mendapatkan perlakuan yang disebut dengan scattering ya. Difraksi ya, itu karena tepi penghalang ya, karena apa namanya? Karena ujung ya, apa namanya? Ujung yang lancip biasanya ya. Itu nanti kan difraksi. Nah, ini contohnya seperti ini gitu ya. Refleksi ini karena permukaan yang lebar gedung gitu ya. Scattering itu karena benda yang tipis ya, penghalang yang kecil seperti ini, misalkan kena rambu-rambu gitu ya. Difraksi karena tepi penghalang ya, misalkan karena puncak gunung, puncak bukit gitu ya. Nah, jadi gelombangnya itu mengalami beberapa lintasan atau yang disebut dengan multipath ya, multipath. Nah, ini propagasi multipath ini yang dapat berubah bentuk dan lintasan disebabkan antara macam-macam tadi ya, pantulan, ya, scattering adalah sebaran ya, ini scattering, jadi sinyalnya satu kemudian kena ini jadi menyebar gitu. Kemudian difraksi atau hamburan, nah, difraksi hamburan, ini istilah-istilah saja ya. Jadi sinyal pada transmitter bentuknya yang seperti ini tadinya nanti nyampe penerima itu ya ini jadi apa namanya cacat begitu ya. Ya, sinyalnya bentuknya cacat ya, tidak sempurna, sehingga perlu dilakukan regenerasi ya, dilakukan penguatan lagi begitu ya. Nanti di blok penerima dilakukan perbaikan sehingga informasi masih dapat diterjemahkan. Nah, kalau misalkan di sini sudah tidak bisa terbaca ya akhirnya ya tadi misalkan komunikasinya terputus begitu ya, tidak bisa telepon karena apa ya, karena sinyalnya sudah tidak bisa menerima ya, karena terhalang gedung misalkan tadi dalam perjalanan kecepatan tinggi ya, penutupan bukit ya, akhirnya drop call gitu, komunikasinya terputus. Nah, ini contohnya fading tadi ya. Fading itu ada slow fading, ada yang fast fading ya, disebabkan oleh multipath. Multipath itu tadi banyak lintasan ya, banyak lintasan itu terjadi karena tadi ya berbagai macam sinyal yang berpropagasi ya. Ada scattering, ada refleksi, ada difraksi gitu ya. Nah, slow fading disebut juga shadowing. Ya. Slow fading itu yang ini yang biru ya gambarnya. Kalau yang fast fading itu ya naik turun naik turun naik turun itu ya. Perubahan sinyal dalam waktu cepat karena objek berpindah-pindah di sebuah ruangan. Ini untuk komunikasi yang sifatnya mobile ya. Diukur pada jarak 1 meter biasanya disebabkan karena kontur medan, bukit, area datar, kontur bangunan dan sebagainya. Dan fast fading oleh banyak karena objek berpindah-pindah. Oke, diukur bicara ke ya. Oke, untuk yang kondisinya mobile tadi seperti handphone dan lain sebagainya itu akan mengalami apa fluktuasi daya yang cepat ya. Sedangkan kalau yang apa namanya seperti tadi tower dengan tower itu ya slow fading ya, karena ininya tetap ya, tidak ada pergeseran ya, tower satu dengan tower berikutnya. Itu tergantung dari penyebabnya adalah kontur medan atau ya bukitan atau area yang apa dataran dan lain sebagainya. Nah, ini portal ini yang kemarin sudah ya. Ini tambahan saja terkait dengan propagasi radio ya. Propagasi radio itu ada istilah multipath yang karena pergerakan eh, apa sinyal atau gelombang elektromagnetik dari pengirim ke penerima melalui banyak lintasan ya. Karena apa? Ya karena lingkungannya tidak tentu ya.
terkena pepohonan ya sinyalnya, terkena seperti tadi ini ya gambarnya. Nah, ini. Jadi ada base station di sini, kemudian penerimanya di sini, ya. Usernya ada di sini. Jadi sinyalnya ada sinyal yang langsung, ada sinyal yang mengalami pantulan, ada yang mengalami hamburan, ya, dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian ini terkait dengan apa propagasi gelombang radio. Ini untuk pengayaan aja yang ini ya. Propagasi gelombang radio bergantung cuaca, fenomena luar angkasa ya. Propagasi ruang bebas, propagasi di antara dua titik titik. Ini mirip-mirip tadi ya, ada terpantul, ada gelombang permukaan, ada yang lain offside, tadi yang langsung ya. Ada yang gelombang ionosferik itu dipantulkan melalui langit ya, lapisan ionosfer atau lapisan apa namanya atmosfer ya. Ini jenis-jenis gelombang dan pantulannya ya. Jadi ini misalkan pengirim sini penerima ya, ada yang ground wave ini seperti ini ya. Sky wave ini yang dari atas ya. Pantulan ya, pantulan dari ionosfer. Karena lapisan yang apa namanya bisa memantulkan itu lapisan ionosfer ya, gelombang permukaan, space wave, ada sky wave, ionospheric. Gelombang permukaan adalah gelombang yang menjalar sepanjang permukaan bumi, sedangkan gelombang ruang adalah gelombang yang menjalar di atas permukaan bumi ya. Gelombang permukaan menjalar di atas permukaan. Oke. Oke, ini tuh pengayaan aja di fraksi tadi. Oke. Ya, terkait dengan apa tadi spektrum frekuensi. Tadi ini ada videonya, cuman ini panjang ya. Ininya ya 1 jam 45 menit ya. Kalau mendengarkan harus dibagi-bagi waktunya biar enggak bosan nih. Ini sepertinya oh kuliah tamu. Oke ya, dari Kominfo. Nah, ini menceritakan tentang spektrum frekuensi seperti tadi begitu ya, bahwa gelombang elektromagnetik yang sama tadi menggambarkan ruang imajiner yang memungkinkan satu nilai frekuensi radio relatif terhadap nilai frekuensi dan radio lain. Ya, ini medan E, medan H tadi ya, arah propagasinya. Oke. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Perkembangan tentang konsep frekuensi ini terlalu jauh ya jarahnya ya. Karakteristik spektrum frekuensi radio sebenarnya tidak berwujud, tadi tidak terlihat, tapi terbatas ya, limited ya, memancar tanpa dipandu ya, tapi unguided ya. Kemarin kita ada guided dan unguided ya. Digunakan bukan untuk dihabiskan ya, tidak akan habis karena bersifat tidak dapat diperbarui. Oke. Nah, ini ada keterangannya juga. Sama radio, apakah terdiri dari berbagai macam jenis yang berbeda? Ya, apakah sumber daya alam ini bisa diingat? Oke, dapat diperbarui ya. Dapat gimana? Oke, ya ini perbedaan-perbedaannya saja. Ini definisi spektrum pita kanal. Nah, ini tadi saya sebut ada bandwidth ya, ada kanal. Ini perbedaan pengertiannya saja. Ya. Spektrum frekuensi radio, kumpulan pita frekuensi radio yang tadi dari ujung ke ujung. Pita frekuensi radio, bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu. Tadi saya bilang bandwidth ya. Kanal frekuensi radio bagian dari pita frekuensi yang harusnya ditetapkan untuk suatu stasiun radio. Nah, jadi misalkan kanal frekuensi untuk radio FM, apa radio Delta atau radio RRI, nah itu yang disebut dengan kanal frekuensi radio. Pengertian-pengertiannya, nah ini contohnya apa namanya subdivisi ya. Tadi saya bilang ada EHF, ada UHF, LF, nah, dari mana ke mana wavelength atau panjang gelombangnya ya.
Nah, ini bentuknya. Ini nomenklatur khusus saja. Ini yang untuk radar dan satelit ya. Ada L-band, S-band, C-band. Nah, ini spektrum regulation dalam gigahertz ya, 1 sampai 2 dan seterusnya. Order giga ya, ada K-band, ada Q-band, KU-band itu. Ya, ini lebih detail lagi ya. Oke, ini apa ini?